Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu banyak. Allah mampukan kita hadir melaksanakan kewajiban kita. Shalawat dan taslim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca himpunan Turusan Tarjih jilid yang ketiga, bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini pembahasannya adalah pengobatan alternatif dalam Islam. Sidang Pleno Musyawarah Nasional Tarjih menerima dan mengesahkan beberapa catatan terkait pengobatan alternatif. 1. Apa maksud dari pengobatan alternatif? Pengobatan alternatif dimaksudkan suatu tindakan pengobatan yang dilakukan bukan melalui tindakan medis dan atau doa, juga tradisional. Medis dalam istilah ini adalah kegiatan yang dilandaskan pada ilmu kedokteran. Contohnya, contoh pengobatan alternatif, pengobatan dengan menggunakan tenaga dalam. 2. Prinsip-prinsip umum pengobatan dalam Islam. A. Wajib memelihara kesehatan. Ajaran Islam mewajibkan setiap orang muslim berupaya memelihara kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Berarti kewajiban kita, ya, karena Allah kasih amanah berupa tubuh, ya, berupa jasmani, maka kewajiban kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kesehatan tubuh, olahraga, ya, berarti olahraga ini, ya, diniatkan sehat, dikuatkan ibadah, maka dia bisa bernilai ibadah, ya. Jalan kaki, ya. Apalagi banyak. Senam, ya, senam, banyak macam senam atau sepedaan, ya. Kalau mancing olahraga, ya. Oh, nariknya gitu, ya. Atau mancing ini olahraga pikiran apa ya? Boxing, ada yang boxing, Pak, ya. Alhamdulillah kalau sekarang ini anak-anak muda banyak yang running, ya, jogging, ya. Cuman yang perlu diperhatikan dalam olahraga, gym, ya, running, itu banyak yang disayangkan, banyak yang pakai celana pendek, ya Pak, ya. Bahkan sangat ketat, udah pendek, ketat, ya. Baik yang bagian atas ataupun bagian bawah, ya. Ini yang sangat disayangkan, ya. Berarti menjadi diantara PR bersama, lahan dakwah bersama, ya.
Namun tidak sedikit juga yang paham ya menggunakan legging, ya menggunakan pakaian yang menutup aurat. Alhamdulillah ya, para ustadz-ustadz juga yang jogging, yang lari pagi atau sore, ya alhamdulillah mencontohkan bagaimana pakaian ketentuan dalam olahraga. Ya. Karena bagaimanapun ya, Islam ini mengatur yang namanya aurat. Laki-laki dengan laki-laki ada bagian aurat yang tidak boleh ditampakkan. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanzuru rajulu ila auratir rajul. Tidak boleh ya, seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki, walal mar'atu ila auratil mar'ah, dan juga seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan. Ini sesama jenis tidak boleh. Apalagi kalau laki-laki dengan perempuan. Mengapa demikian ya? Karena Islam menutup celah ke arah yang tidak diinginkan, menutup celah ke arah LGBT haram. Maka segala bentuk yang mengarah kepada keharuman LGBT tadi itu ditutup celahnya oleh Islam. Islam mengharumkan laki-laki bersentuhan dengan laki-laki dengan syahwat. Normalnya kan tidak ada syahwat laki-laki bersentuhan dengan laki-laki. Maka sebuah hadis mengatakan la yufdilu rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin. Tidak boleh seorang laki-laki itu berbaring dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dalam satu kain. Kenapa? Mengarah kepada LGBT. Ya. Mengarah kepada perilaku menyimpang. Makanya Islam laki-laki nutup aurat. Ya. Baik ini di tempat gym, ya, nutup aurat. Ya. Karena ternyata beberapa kasus yang didapati, ya, perilaku menyimpang terkadang ada saja terjadi di tempat-tempat orang olahraga. Aurat ditampakkan dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengabaikan kesehatan dengan sengaja kiranya tidak berlebihan bila dipandang sebagai salah satu bentuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Ya. Berarti mengabaikan kesehatan berarti sama saja menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Sedangkan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuri, ya Allah berkahilah umatku ya di pagi hari. Di pagi hari sudah beraktivitas, jalan ke masjid berapa langkah ya. Dulu ketika di kampung ya, kebiasaan bapak-bapak di kampung habis subuh biasa jalan kaki ya sampai 3 kilo 4 kilo ya pada subuh. Jadi pada subuh jalan kaki. Maka kewajiban bagi kita menjaga kesehatan. B, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum jangan berlebihan. Makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Di satu sisi menjaga kesehatan ya. Di antara cara menjaga kesehatan memperhatikan makanan yang masuk ya. Makanan yang masuk hanyalah makanan yang halal dan thayyib ya. Ada juga makanan halal ya, tetapi tidak thayyib. Halal sih halal, gorengan ya, gorengan dalam porsi besar banyak gitu. Halal tapi tidak thayyib ya. Ada ketentuan dari dokter, Bapak ya tidak boleh makan A, B, C, D
Kenapa? Karena kondisi tubuh untuk makanan tersebut tidak thayyib, halal, tapi halal. Ya. Yang halal saja ada batasannya, jangan sampai berlebihan. Allah mengatakan, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Nah, di antara bentuk berlebihan itu makanan haram. Ya. Baik haram zatnya ataupun haram cara mendapatkannya. C. Berarti makanan yang masuk harus makanan yang sehat. Minuman yang masuk harus minuman yang halal dan thayyib. Ya. Beberapa usia muda sekarang masih muda, ya mungkin masih kecil, bahkan masih SD, itu kena penyakit apa? Penyakit gula. Karena minumannya minuman kemasan, tiap hari minuman kemasan. Apa? Bounty, apa ya? Teh gelas, ini dan seterusnya. Ya. Halal, tetapi dalam skala banyak ya namanya tubuh butuh yang namanya gula. Namun ketika berlebihan gula berdampak kepada kesehatan. Berarti makanan, minuman yang halal dan thayyib. Ya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Islam juga di sini katakan Al-Maidah, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu. Maka alhamdulillah makanan halal itu banyak. Ya. Bahkan pemerintah hari ini ya itu melakukan apa namanya sertifikat halal apa ya untuk produk-produk UMKM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan makanan. D. Hadis Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al sum wa aftir. Jadi Abdullah itu pernah disampaikan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Abdullah, bukankah aku pernah diberitahu bahwa kamu senantiasa puasa di siang hari dan bangun beribadah di malam hari? Aku menjawab benar. Kata Rasul, jangan lakukan demikian. Ya. Artinya puasanya berkesinambungan. Kata Nabi, puasalah dan juga berbuka. Bangun di malam hari dan juga tidur. Kenapa? Inna li jasadika alaika hak. Tubuhmu memiliki hak. Tubuh kita ini punya hak. Punya hak istirahat, punya hak bekerja, punya hak olahraga, dan seterusnya. Kata Nabi menyampaikan kepada sahabat, tubuhmu punya hak. Mata punya hak. Wa inna li zaujika 'alaika hak. Istri juga mempunyai hak-hak terhadap penularan penyakit merupakan salah satu sistem yang telah ditetapkan Allah. Karenanya pula manusia disarankan untuk menghindari, menjaga diri dari ketularan tersebut. Ya, kita sudah melewati bagaimana masa-masa COVID-19, COVID-19, ya. Bagaimana ya orang yang sakit diisolasi. Ya, dan itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah dan juga di zaman Umar ibn Khattab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini, janganlah orang yang memiliki sakit mendatangi orang sehat. Artinya orang sakit itu dipisahkan, ya, jangan seringkali berinteraksi dengan orang sehat. Dan ini yang dilakukan ketika COVID, ya. Yang terkena COVID diapain? Dipindahin ke Wisma Atlet, ya, Wisma Atlet di Jakarta. Ya. Tahun 2019, 2020, ya. Saat itu saya berada di Jakarta, sedang mengikuti pendidikan kader ulama MUI Jakarta. Datanglah tawaran, diminta
Ustaz, ada tawaran tinggal di Wisma Atlet. Ngapain Pak? Disuruh ngasih tausiah ataupun ngisi khutbah Jumat. Ya. Cuma tinggalnya di sana, nggak boleh bolak-balik, nggak boleh bolak-balik, bergantian selama 1 bulan. Jadi yang ditugaskan 1 bulan 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Cuma syaratnya harus izin, ya. Harus mendapatkan izin dari keluarga. Ya. Namun saat itu saya tidak bersedia karena juga keluarga tidak mengizinkan untuk tinggal di Wisma Atlet. Ya. Kegiatannya mimpin zikir pagi, ya, mimpin kegiatan ya rohaniawan seperti itu. Jadi dari non Islam ada yang bergabung, ya, kemudian dari kalangan asatid, alhamdulillah ada teman yang mewakilkan, ya, jadi memimpin dan seterusnya. Nah, di zaman Nabi Muhammad, di zaman Umar bin Khattab, ya, juga pun pernah terjadi wabah namanya Ta'un. Namanya apa? Ta'un. Umar tidak masuk ke tempat yang terjadi wabah tersebut, namun meninggalkan tempat. B. Wajib berobat dalam rangka memelihara kesehatan. Sebagai kelanjutan dari karena kita wajib memelihara kesehatan, tidak boleh menjatuhkan ke dalam kebinasaan, ya, berarti makanan-makanan, konsumsi-konsumsi yang berdampak kepada kerusakan diri, kita jauhkan dari diri kita. Maka wajib pula setiap insan mukmin kalau sakit, dia berobat. Jangan sampai tidak berobat, pasrah dan seterusnya. An Usamah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalatil a'rabu ya Rasulullah alla natadawa, qala na'am, qala ya ibadallah tadawa fa inna Allah lam yadda illa wad'a lahu shifaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hamba Allah, kalau sakit berobatlah. Karena sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan membuat pula penyembuh untuknya. Ada penyakit, ada juga kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada penyakit, ada obat yang Allah turunkan untuk penyakit tersebut. Hadis lain, innallaha anzalad da'a wad dawa. Jadi Allah itu menurunkan satu paket. Ada penyakit, ada apa? Obatnya. Dan memberikan obat untuk tiap-tiap penyakit. Oleh karena itu berobatlah kamu. Tetapi jangan berobat dengan yang haram. Hadis Nabi, hadis riwayat Abu Dawud. Perintah ketika sakit berobat, tetapi ingat, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai obat. Nah, hari ini ada nggak bapak-bapak obat yang berasal dari sesuatu yang haram? Ada fatwa tahun 2013, ya, Majelis Tarjih pernah ditanya terkait ekstrak dari apa ya, anggota tubuh kalajengking. Ekstraknya diambil kemudian jadi obat, ya, ataupun hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi. Ekstraknya bagian tubuh ada yang diekstrak kemudian diambil jadikan sebagai obat. Pada akhirnya jawaban tersebut dikatakan, ya, didudukan sama dengan orang yang motor, orang yang terpaksa, ya, dia berada di hutan, tidak ada makanan. Kalau betul ada penelitian bahwa hal tersebut merupakan obat untuk penyakit yang harus disembuhkan tersebut dan obatnya hanya hal itu, tidak ada barang yang halal, tidak ada obat yang halal, maka dibolehkan dengan kadar tertentu, selama tidak ada obat yang halal. C. Mengupayakan pengobatan
dan otoritas penyembuh adalah Allah. Dengan segala upaya orang wajib memelihara kesehatan, wajib melakukan pengobatan. Namun demikian, ingatlah Allah yang menentukan segala sesuatu. Ya. Kalaupun sudah berobat ke banyak tempat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menurunkan kesembuhan, maka belum akan ada sehat. Karena yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan pula Allah menurunkan obatnya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Ayat. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. D. Pengobatan dilakukan berdasarkan keahlian. Nah, ini terjadi. Terkadang ada malpraktek, ya. Ada bukan ahli, bukan dokter, tapi berlagak seperti dokter. Ya. Itulah mengapa, ya, untuk membuka praktek dokter tentu ketat syaratnya. Dalam Islam, setiap pekerjaan termasuk pengobatan harus dilakukan berdasarkan pengobatan dan keahlian agar tidak menimbulkan akses negatif, tidak menimbulkan hal negatif. Kenapa? Allah berfirman, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, "Man tatabbaba." Nih, siapa yang melakukan pengobatan, siapa yang buka praktek, ya. Walam yu'lam minhu tibbun, padahal sebelumnya ia tidak dikenal sebagai dokter, bukan dokter, bukan ahli, bukan pakar, tetapi buka praktek. Apa kata Nabi? Fahuwa dhamin. Ya. Kalau terjadi kesalahan, maka dia bertanggung jawab. Dia bisa digugat. Pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh membuat kemudorotan dan juga tidak boleh membalas kemudorotan. Pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik dan permintaan kepada Allah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan pengobatan dengan jimat, ya. Mengharamkan pengobatan yang ada perantara jin, ya. Mengharamkan mendatangi dukun, mengharamkan mendatangi paranormal kemudian berobat kepadanya, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata kahinan." Siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia percaya kepada apa yang dibilang dukun, dia berobat ke dukun. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sama saja kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengobatan-pengobatan yang mengandung unsur syirik, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meyakini suatu sebab yang Allah tidak menjadikan itu sebab kesembuhan, dilarang dalam syariat kita. Allah berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya ada beberapa orang di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa di antara jin, maka jin-jin itu menambah dosa mereka dan juga menambah kesalahan. Jadi minta kesembuhannya kepada jin. 3. Ruqyah
Lantas bagaimana dengan ruqyah? Penggunaan ruqyah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan salah satu tokoh ustadz dari Muhammadiyah itu dikenal dengan pakar ruqyah dari Jawa Tengah, oh tidak salah. Beliau bernama Ustadz Faizal, ya, salah satu komando kokam di Jawa Tengah. Kegiatannya kalau kita lihat di YouTube-nya, itu mendatangi tempat-tempat yang dianggap angker oleh masyarakat dan dibuktikan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan yang ada pada keyakinan masyarakat. Yakini ada A, ada hewan B, ada ini, ada ini, ada ini. Ternyata didatangi oleh beliau, dibacakan ayat-ayat, tidak ada hal-hal yang ditakutkan. Atau di antara kegiatan beliau itu ruqyah, membaca ayat-ayat dalam Al-Quran yang mana ayat ini mengandung makna mengusir syaitan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi, terdapat beberapa hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memelihara kesehatan dengan cara ruqyah. A. Nabi memelihara diri dari gangguan penyakit setiap kali hendak tidur. Ya. Setiap kali hendak tidur, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan kedua tangannya, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Kemudian setelah dibaca, ditiupkan ke tangannya, kemudian mengusap dari kepala, wajah, sampai apa yang mampu digapai oleh tangannya 3 kali. Ya. Ini sebagai bentuk ruqyah perlindungan. B. Hadisnya hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. 3 kali setiap Nabi mau tidur diusap. Keluarga diajarkan, kemudian anak kecil diajarkan. Nabi menggunakan ruqyah untuk mengobati keluarganya. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kali mendatangi anggota keluarga dan mengusapkan tangannya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap anggota keluarganya yang sakit dengan membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman. Ini doa ketika berkunjung ke orang yang sedang sakit. Ya. Hadis Nabi SAW ketika berkunjung kepada keluarganya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusapkan tangannya. Kemudian membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, jauhkanlah penyakit, sembuhkanlah dari penyakit. Engkau zat penyembuh, anta syafi, engkaulah zat yang maha menyembuhkan. La syifaan illa syifa'u, tidak ada